Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mujayanti, NIM 71014180034, Rombel Pendidikan Akuntansi A 2018. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait media pembelajaran buku interaktif dengan materi perusahaan dagang. Berikut karya saya. Media pembelajaran buku interaktif dengan materi perusahaan dagang ini saya buat dengan tujuan untuk memberikan inovasi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas sehingga siswa tidak cepat merasa bosan. Selain itu, media pembelajaran buku interaktif ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, tidak mudah membuat siswa itu merasa bosan ketika belajar mengajar sedang berlangsung. Yang kedua, proses belajar mengajar akan berlangsung secara menarik dan inovatif. Dan yang ketiga, di samping belajar, siswa juga diajarkan untuk dapat memanfaatkan media buku. Berikut ini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait media pembelajaran buku interaktif dengan materi perusahaan dagang karya saya. Media pembelajaran buku interaktif dengan materi perusahaan dagang. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yang pertama, ada materi perusahaan dagang. Pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Selanjutnya, kegiatan utama perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Kegiatan pembelian pada perusahaan dagang meliputi pembelian aktiva perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, pengeluaran uang. Pengeluaran uang digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar pajak, melunasi utang, beban-beban, dan lain-lain. Yang ketiga, ada penjualan. Perusahaan menjual barang dagang, maka perusahaan akan memperoleh pendapat. Yang keempat, ada penerimaan uang. Penjualan barang dagang akan diikuti dengan penerimaan uang. Transaksi penerimaan didapat dari pelunasan piutang, penjualan barang dagang, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntasinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Dan yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Selanjutnya, ada jenis-jenis perusahaan dagang. Ada dua jenis. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan, di mana ini dibagi dua. Yang pertama, perusahaan barang dagang produksi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan produk bahan-bahan baku sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan sebuah produk lain. Yang kedua, perusahaan dagang barang jadi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap digunakan manusia. Jenis yang kedua berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Ada tiga. Yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli suatu produk dari pabrik dalam jumlah yang besar. Yang kedua, perusahaan dagang perantara, yaitu suatu perusahaan yang membeli barang dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Yang ketiga, perusahaan dagang pengecer, yaitu suatu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Selanjutnya, macam-macam transaksi perusahaan dagang. Ada 9
Yang pertama, pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, pembelian barang dagang secara tunai. Yang ketiga, retur pembelian. Keempat, potongan pembelian. Kelima, beban angkut pembelian. Keenam, penjualan barang dagang secara kredit. Ketujuh, penjualan barang dagang secara tunai. Kedelapan, retur penjualan. Dan kesembilan, potongan penjualan. Selanjutnya, ada syarat pembayaran dalam perusahaan dagang. Ada 3 syarat. Yang pertama, 3/10,N/60 berarti apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal jual beli, maka akan diberikan potongan sebesar 3%, dan apabila tidak memanfaatkan potongan, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sejak jual beli tanpa potongan. Yang kedua, N/30, yang berarti pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi jual beli. Yang ketiga, ada EOM atau end of month, berarti harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan. Baik, selanjutnya ada pencatatan transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagang secara kredit. Hal ini mengakibatkan saldo akun utang akan bertambah dan akun pembelian bertambah. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang. Yang kedua, ada pembelian barang dagang secara tunai. Hal ini mengakibatkan akun kas berkurang dan akun pembelian akan bertambah. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas. Yang ketiga, ada retur pembelian. Retur pembelian adalah akun untuk mencatat pengembalian sebagian atau seluruh barang yang telah dibeli oleh perusahaan kepada pihak penjual. Jika pembelian secara tunai, maka mengakibatkan akun kas bertambah dan retur pembelian bertambah. Jika pembelian secara kredit, maka mengakibatkan akun utang dagang berkurang dan akun retur pembelian bertambah. Yang keempat, potongan pembelian. Potongan pembelian diperoleh apabila pembayaran dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran tertentu. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun utang dagang dan mengkredit akun kas dan akun potongan pembelian. Yang kelima, ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian tergantung pada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang memuat persetujuan atau kesepakatan antara pembeli dengan penjual mengenai tempat serta tanggung jawab atas barang yang diserah terimakan. Kemudian yang keenam, penjualan barang dagang secara kredit. Hal ini akan mengakibatkan akun piutang dagang bertambah dan akun penjualan juga bertambah. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun piutang dagang dan mengkredit akun penjualan. Yang ketujuh, penjualan barang dagang secara tunai. Hal ini akan mengakibatkan akun kas dan penjualan bertambah. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan. Kemudian yang kedelapan, ada retur penjualan. Retur penjualan adalah akun untuk mencatat penerimaan kembali sebagian atau seluruh barang yang telah terjual dari konsumen kepada perusahaan. Jika penjualan secara tunai, maka mengakibatkan akun kas berkurang dan retur penjualan bertambah. Jika penjualan secara kredit, maka mengakibatkan akun piutang berkurang dan akun retur penjualan bertambah. Kemudian yang terakhir, 9, ada potongan penjualan. Potongan penjualan terjadi antara lain karena pembeli memanfaatkan syarat pembayaran tertentu sehingga pembeli mendapatkan potongan harga. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun kas dan akun potongan penjualan dan mengkredit akun piutang dagang. Selanjutnya, bukti-bukti transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, ada faktur. Faktur merupakan bukti penghitungan penjualan kredit yang diberikan penjual kepada pembeli.
Yang kedua, ada memo debit. Memo debit merupakan memo yang dikirim pembeli kepada penjual atas pengembalian barang yang rusak, tidak sesuai pesanan, atau harga barang tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang ketiga, ada memo kredit. Memo kredit merupakan memo yang dibuat oleh penjual karena penjual menerima pengembalian barang dari pembeli. Kemudian yang keempat, bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti yang dibuat perusahaan atas penerimaan kas. Yang kelima, bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti yang dibuat perusahaan atas pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembelian. Yang terakhir, ada voucher. Voucher merupakan bukti yang dibuat perusahaan atas pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan pembelian. Terima kasih, semangat belajar. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran buku interaktif dengan materi perusahaan dagang ini merupakan salah satu media yang digemari oleh siswa. Karena media ini dapat membuat siswa semakin bersemangat selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, media ini juga mengajak siswa untuk berimajinasi secara langsung terkait materi yang disampaikan. Sekian dari pemaparan saya terkait media pembelajaran buku interaktif dengan materi perusahaan dagang. Saya meminta maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.